Seringkali mahasiswa kesulitan dalam membuat pendahuluan. Nah, saya menemukan ada 5 kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa. Bagaimana cara mengatasinya agar kamu membuat pendahuluan itu sukses, lancar, bagus? Simak terus sampai akhir. Saya Profesor Tirta Mursitama. Selamat datang di channel ini. Bagi yang baru pertama kali, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih yang sudah melakukannya. Dalam channel ini, kalian akan bisa mendapatkan informasi seputar tugas-tugas akhir, penyelesaian tugas akhir, skripsi, penelitian lain, mungkin tesis atau disertasi ya. Baik, saya akan menyampaikan, menggambarkan 5 kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa berdasarkan pengalaman-pengalaman saya sebagai pembimbing skripsi, sehingga kalian bisa menghindari. Apa itu? Yang pertama, judul yang dibuat sangat luas. Ini judul apa topik? Nah, harus dibedakan bahwa ini adalah judul. Memang bisa judul diambil dari topik, artinya sama dengan topik juga bisa. Tetapi ketika judul itu dibuat dari topik, judul itu harus lebih kecil deh. Memang sebaiknya judul diambil dari topik. Judulnya harus lebih spesifik dari topik. Nah, biasanya topik itu juga lebih pada kalimat berita begitu ya, atau sifatnya lebih umum. Nah, tapi kalau judul sebaiknya memuat satu ide utama yang ingin dibuktikan. Boleh juga ya judul menggunakan semacam ingin mengetahui alasan kenapa terjadi sesuatu gitu ya. Alasan kenapa pemasaran tidak berpengaruh terhadap kinerja misalnya, atau misalnya kenapa sudah investasi dalam SDM, sumber daya manusia, tetapi kemudian kinerja orang tersebut tidak meningkat atau tidak menunjukkan hal yang positif. Atau hal yang lain, kenapa misalnya ada embargo ekonomi kepada satu negara ternyata tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut ya. Masih sangat banyak. Jadi diharapkan judul itu menjadi lebih spesifik dan sesuatu yang ingin Anda ketahui. Kedua, kesalahannya adalah tidak ditemukan fenomena. Ingat, dalam pendahuluan yang terpenting itu adalah bagaimana Anda bisa mencari fenomena. Anda bisa mengaitkan fenomena yang ada, yang terjadi di sehari-hari, yang kita hadapi di dunia nyata ini, kemudian dituliskan. Karena itu berkait dengan rasa ingin tahu Anda, apa yang ingin diteliti. Nah, selain tidak ditemukan, kadangkala fenomena yang diambil tidak sesuai dengan topik atau judulnya. Ini lebih parah lagi. Misalnya judulnya tentang X gitu, fenomena jauh dari X gitu ya. Misalnya judulnya tentang Pilpres Amerika Serikat yang sekarang lagi hits gitu ya. Tetapi fenomenanya justru pilkada gitu, atau justru tentang hal ekonomi atau tentang hukum dan sosial yang tidak terkait gitu. Nah, akan sulit sekali. Makanya carilah fenomena yang langsung terkait dengan judul, karena akan menjadi hook ya, akan menjadi penarik dari pembaca dan juga khususnya pembimbing agar menyetujui skripsi kamu gitu ya, menyetujui topik kamu ya, pendahuluan kamu, agar lebih mudah nanti disetujui, di ACC oleh pembimbing. Dalam fenomena bisa juga Anda tambahkan dengan gambar atau dengan data-data singkat, tabel, ada ilustrasinya sehingga bisa lebih menarik, yang tentu ini mengaitkan bahwa itu ada sesuatu di dunia nyata yang terjadi. Sehingga Anda tidak meneliti sesuatu yang mengada-ada atau memang tidak pernah terjadi di dunia ini, itu menjadi bukan problem ya, sehingga tidak bisa diteliti. Yang ketiga, kesalahannya adalah mahasiswa tidak mencari literatur yang relevan terkait dengan topik atau terkait dengan judul, sehingga tidak bisa mengaitkan antara fenomena yang terjadi di lapangan, fenomena yang terjadi di dunia nyata dengan temuan terbaru dari literatur. Atau kalaupun itu bukan literatur yang terbaru atau mendekati yang terkini gitu ya, literatur itu menjadikan informasi dari
teori atau konsep ya, atau ilmu pengetahuan kita atau dari disiplin kita tentang topik itu, apa yang sudah diketahui sedikit saja untuk mengaitkan apakah nanti ada gap, apakah nanti ada state of the art ya, suatu kebaruan dari penelitian ini sehingga ada kontribusinya antara fenomena dunia nyata dan juga temuan dari literatur ya, nanti akan bertemu. Artinya hal terbaru dari teori, hal terbaru dari literatur akan bertemu dengan fenomena yang ada di lapangan. Bertemunya ini bisa menunjukkan hal yang menarik. Apakah terjadi gap? Apakah memang sudah sama antara fenomena di lapangan dengan teori? Ataukah berbeda? Nah, ini menjadikan penelitian Anda semakin menarik, layak untuk diteliti, dan pembimbing makin senang dan kemungkinan di ACC makin tinggi. Kesalahan keempat adalah paragraf yang dibuat terlalu panjang. 1 halaman, 1 paragraf. No, itu jelas salah. Ya. Susunlah paragraf yang pendek. Ya. 1 paragraf biasanya ada 5-7 kalimat. Ya, kalimatnya juga jangan terlalu panjang. Yang penting ingat, subjek, predikat, objek, kalau bisa ada keterangan. Kalimatnya lengkap. Nah, dalam 1 paragraf hanya ada 1 ide utama. Bisa diletakkan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Misalnya, saya menyarankan kalau bisa diletakkan di awal paragraf sehingga lebih mudah. Nah, ini menjadi penting ketika Anda menjelaskan kepada pembaca atau kepada pembimbing dalam 1 paragraf, dalam 1 halaman itu, kalau ada, katakanlah halaman itu ada 250 kata ya, atau 200 kata. Nah, mungkin ada 3-4 paragraf dalam 1 halaman. Akan lebih enak dilihat. Dan yang lebih penting lagi, akan membuat pembimbing, pembaca menjadi senang dan tertarik membaca. Coba secara psikis ya, kalau orang lain membaca 1 paragraf, 1 halaman, pasti sudah bosan, menemukan idenya di mana gitu. Sulit dipahami. Ya, jadi usahakan paragrafnya pendek-pendek, strukturnya ya, itu bisa berimbang. Memang tidak pasti harus 5-7 semua. Kadang-kadang Anda membuat yang mungkin 4 ketika 1 kalimat itu panjang, atau Anda nambahkan menjadi mungkin 8 gitu ketika kalimatnya itu menjadi lebih pendek untuk masing-masing kalimat dalam 1 paragraf itu. Silahkan bervariasi. Nah, di antara 1 paragraf dengan paragraf yang lain, nah itu juga bisa Anda buat apakah 1 halaman itu cuma cukup 3 atau 4, atau mungkin Anda mau buat 2 atau 3. Nah, komposisinya harus Anda lihat dan kira-kira enak dilihat juga gitu. Jadi itu penting ya, penampilan dalam 1 halaman pertama dengan ada judul ya, dengan ada paragraf yang terstruktur dengan baik itu menjadi kunci juga. Jangan sampai melakukan kesalahan ini. Kesalahan yang kelima, pikiran dari penulis atau dari mahasiswa itu tidak struktur. Artinya dari awal sampai akhir pendahuluan tidak terlihat alurnya seperti apa, benang merahnya seperti apa. Nah, gunakan pemikiran model piramida terbalik. Ya. Bahwa pada awal bagian pendahuluan usahakan itu adalah isu-isu pembahasannya, penulisannya dari hal yang sifatnya umum atau global. Ya, fenomenanya umum, mungkin temuannya juga dari literatur juga yang lebih umum dulu, baru kemudian lama-lama mengerucut kepada hal yang spesifik yang memang mengarah kepada permasalahan penelitian, dan nanti akhirnya ketika ada masalah penelitian nanti ditanyakan dengan pertanyaan penelitian. Nah, ini mungkin hal yang sederhana, tapi memang tidak mudah dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, silahkan Anda bisa memulai dari fenomena dulu, dijelaskan di paragraf-paragraf awal, atau juga dari literatur dulu, artinya dari teoretik dulu, boleh juga begitu. Atau Anda akan mengkombinasikan ketika masuk fenomena, tapi juga langsung di bawahnya dikaitkan dengan teori, atau sebaliknya. Nah, mana yang paling pas itu tentu sesuai dengan style Anda masing-masing. Tapi yang terpenting, ini 1 tips yang harus Anda ingat, bahwa ketika Anda menyusun paragraf, misalnya Anda membuat 1 kalimat pertama adalah statement ya, atau argumentasi, kalimat-kalimat berikutnya harus mendukung dengan data, dengan bukti. Nah, demikian terus. Jadi 1 polanya itu Anda harus ingat. Ya, ketika ada statement, ada argumentasi, ada data, ada ilustrasi.
Atau sebaliknya, ketika Anda mengumpulkan, menuliskan data dulu, ilustrasi dulu, Anda tutup dengan satu ide utama, menyimpulkan. Nah, itu tadi 5 kesalahan umum dasar dalam pembuatan pendahuluan skripsi mahasiswa. Nah, semoga dengan melakukan hal-hal yang baik, yang positif, ya, menghindari kesalahan tersebut, maka bab 1 Anda akan lebih cepat di ACC oleh pembimbing. Dan yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana tulisan Anda di pendahuluan itu membuat pembimbing paham Anda mau meneliti apa. Baik, kalau Anda melihat ini semua bermanfaat, jangan lupa like, subscribe ya, klik loncengnya juga. Karena semakin banyak yang subscribe ya, saya harapkan saya akan makin semangat memberikan sharing-sharingnya untuk Anda semua. Sampai ketemu lagi. Ini ada video-video saya di sini. Ya, banyak sekali tentang skripsi. Silahkan Anda lihat juga. Sampai ketemu para pejuang skripsi dalam video-video saya berikutnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi.